tubuh, cacat berat, disebut tunarungu, termasuk anak yatim piatu. Kita punya 30 UPT yang tersebar di 38 kabupaten kota. Liposos dalam ini yang ada di Surabaya, Overload, itu kan kita sudah kerjasama baik dari Surabaya maupun sekitarnya Sidoarjo, Gresik dan sebagainya. Ya. Dan ini kebetulan kita punya balai gelandangan pengemis yang ada di Sidoarjo. Oh, jadi, ada ya Pak ya? Ada. Dan tahun depan ini kita berubah menjadi balai pelayanan penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ada 5 penanganan PMKS di situ, dari gelandangan pengemis, anak jalanan, WTS, psikotik dan psikotik. Nanti Liposos sebagian ke sana. Saya kira itu sudah kerjasama dengan Pak Kadis Sosial Kota Surabaya. Iya. Saya juga antusias sekali, apresiasi sekali. Baru-baru ini Bu Wali Kota telah memulangkan teman kita yang ada di penampungan juga, Bangun Sari juga dari Kermil ya itu dulu ya. Sama kalian jangan lupa lah. Saya itu calonnya. Luar biasa. Artinya luar biasa Liposos dengan pemerintah kota juga sudah ya, Pak. Luar biasa. Pak, nanti ada pembicaraan yang lebih khusus menarik karena urusan dinas sosial itu menyangkut harga diri kita. Kocok-kocok Jawa Timur, ojo nang ini tetap mengacarakan semacam itu. Saya gitu ngarep nyanyi. Terlambatlah sudah menyentuh sanubari, semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Terlambat untuk berdusta, terlambatlah sudah menipu sanubari, semudah kusangka. Yakin akan cintamu, yakinkan segalanya. Perlahan dan pasti daku kan melangkah menuju damai jiwa. Oh baby, I feel good. I'll say it, I knew that I would. Say good. Dipersembahkan oleh Klinik Nanfang Surabaya adalah pusat pengobatan eksklusif TCM, tradisional Chinese medicine, yang ditempatkan di Indonesia oleh Rumah Sakit Nanfang. Dibimbing oleh konsultan pakar TCM ternama dari Tiongkok. Khusus mengobati penyakit kanker, radang prostat, pembengkakan prostat, hepatitis, sirosis liver, asites, dan penyakit bandel lainnya. Hasil pengobatannya sangat efektif, seperti penempelan obat pada titik akupuntur, tidak perlu operasi, tanpa radioterapi, tanpa kemoterapi, tidak terasa sakit, tidak ada efek samping. Minum obat 3 hingga 7 hari, kemudian langsung terasa khasiatnya. Benjolan tumor berangsur mengecil, kadar zat menanda kanker menurun drastis. Sekarang ini, para pasien yang datang berobat bisa mendapatkan promo spesial diskon obat herbal 50%. Pada zaman modern ini, banyak wanita baik yang sudah menikah maupun belum menikah berisiko terkena penyakit tumor kandungan dan kanker serviks. Bagi kaum wanita, penyakit tersebut dapat menyebabkan penderitaan dan mengancam jiwa. Banyak pasien telah mencoba berbagai macam metode pengobatan, tetapi tidak mendapat hasil yang baik. Klinik Nanfang Surabaya memakai cara membersihkan racun dengan cara yang istimewa, menempel obat luar, terapi pemanasan, dan sebagainya. Cara dipadukan dengan herbal Tiongkok yang istimewa bagi bermacam tumor, kanker, hasilnya sangat efektif. Klinik Nanfang Surabaya. Inginannya ada budal gara-gara kan gak milih bojone akhirnya aku gak ngejak awakmu. Mas, monggo dilanjut. Iya, Mas Dute ku padha gak budale. Pak, Mas Puji. Iya, Mas Puji, tentang di daerah jenengan apa Lamongan
dan sekitarnya. Situasinya itu kan bagaimana sampean juga memberikan pendekatan-pendekatan terhadap keluarganya mereka, memberikan penyadaran konkret, aktualisasi di lapangan bagaimana sih sebenarnya? Ya, begini Mas, saya kebetulan juga kepimpinan pelaksana RBM, rehabilitasi berbasis masyarakat di Kabupaten Lamongan. Nah, kami punya beberapa teman relawan begitu yang melakukan pendataan terhadap orang dengan kecacatan. Nah, dari pendataan itu kebutuhannya apa? Gitu. Kebutuhan terhadap penyandang cacat ini apa? Kemudian setelah ditemukan kebutuhannya, kita berembuk dengan keluarga, dengan lingkungan setempat. Iya. Itu. Tapi artinya cepat itu ya? Cepat. Oh, luar biasa. Ya. Oh ya, saya mau tanya ke ini Pak Budi saja nih. Pak Budi, langsung aja. Ayo Pak, ini ngomong masalah ternyata banyak keluhan Pak Gatot tadi menyoroti Pak Budi juga ini. Gimana Pak tentang masalah aktivitas terutama menyangkut tentang yang sudah dilakukan, prosedur-prosedur, mekanisme, lalu program-program yang dilakukan di lapangan Pak? Ini seperti yang disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi. Iya. Dinas sosial ini menangkap sinyal-sinyal apa yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, utamanya untuk penanganan permasalahan kesejahteraan sosial, khususnya disabilitas. Memang ke depan ada satu hal yang perlu kita kerjakan secara bersama-sama, terutama yang disampaikan oleh Profesor Rusminirsi tadi, kaitannya dengan perda, aksesibilitas, penguatan-penguatan untuk penyandang masalah orang dengan kecacatan ini perlu ada satu penguat-penguat. Lintas sektor stakeholder harus kita rangkum secara bersama-sama. Itu yang pertama. Kemudian intake proses dari awal kita ciptakan pilar-pilar partisipan seperti Mas Puji ini di lapangan untuk mendeteksi dini ketika permasalahan kesejahteraan sosial utamanya disabilitas ini harus terangkum, terakomodir secara baik untuk menyadarkan masyarakat dan menggait dunia usaha, kemudian kearifan lokal bagaimana kita merujuk segala sesuatunya. Kita di Dinas Sosial ketika itu harus melakukan satu program, ada kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan dalam panti maupun luar panti. Seperti itu. Yang di dalam panti tentunya dengan orang-orang disabilitas yang bisa kita tingkatkan dengan satu keterampilan, penguatan pemberdayaannya. Pak Budi, mau tambahin tentang masalah kebijakan untuk menangkap orang-orang yang seharusnya untuk dimasukkan ke Liponsos seperti itu. Tadi kan Pak Gatot juga menangkap sinyal kayak gitu. Itu kebijakan untuk siapa ya Pak yang menentukan, Dinas Sosial atau siapa yang? Sebetulnya begini, ketika rangkuman pekerjaan itu berjalan, ada tim yang harus terkoordinasi secara baik. Di situ tidak hanya Dinas Sosial saja yang berperilaku, tapi ada Satpol PP, kemudian ada stakeholder yang lain. Karena PMKS yang ada di jalanan ini masalahnya sangat kompleks sekali. Tidak hanya misalnya kita lihat, mungkin Mas Taufik melihatnya gelandangan pengemis. Mereka ada di jalanan tentunya harus kita kenali dulu. Mereka ada di jalan ini sebabnya apa? Gitu. Betul Pak, betul. Jadi ada gelandangan yang memang murni, mereka tidak punya rumah, tidak punya keterampilan seperti itu. Ini intake prosesnya tentunya juga lain ketika menyelesaikan masalah itu. Tapi kalau mereka ada di jalan karena memang profesi, ini pendekatan-pendekatannya juga tentunya lain. Walaupun mereka sudah punya rumah, tapi belum punya keterampilan, harus kita lakukan. Pak Budi, kayaknya ini tetangga kita yang telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, panjenengan saking pundi Pak? Pak sinten? Saking Lumajang, Pak. Aduh. Iya. Pak. Sinten, Pak? Iya. Pak Kasmati, Pak. Oh, Pak Kasmati. Nggih, Pak, monggo, Pak. Nggih. Gini, Pak. Kalau saya lihat ini programnya bagus sekali, ini saya lihat ini. Iya. Tapi kenyataannya di lapangan kok banyak mengecewakan kepada masyarakat, Pak. Apa contoh konkretnya? Contohnya, Pak? Saya menginginkan program sosial ini sharing dengan garda di depan, Pak, yaitu di desa. Supaya masyarakat ini tahu program apa memang yang dikeluarkan gitu. Paling tidaknya harus bekerjasama dengan desa-desa yang ada gitu, Pak. Bahkan banyak masyarakat yang sulit mengakses program-program yang sifatnya yang ada di sosial itu, Pak. Iya. Ini banyak masyarakat yang bahkan
masyarakat itu mendapatkan Pak program-program yang seperti ini memang mendapatkan itu supaya masyarakat tidak terjebak Pak, tidak terjebak permasalahan-permasalahan yang tidak diinginkan yang berkembang di sosial di masyarakat. Pak Kaswati, Lumajang mana ada nomor telepon nanti mungkin dari pemerintah bisa akses ke sampean? Iya, kalau sebenarnya banyak yang saya pertanyakan gitu Pak. Oh iya. Pak Kaswati desa mana? Desa mana Pak Kaswati? Desa mana? Kasmati. Saya desa Banjarbaru, Kecamatan Kota Pak. Kota Lumajang. Banjarbaru. Banjarbaru. Iya. Sebab gini Pak, permasalahan ini banyak di masyarakat. Bahkan masyarakat sulit untuk mengakses tentang kesehatan. Iya, baik. Pendidikan juga. Baik. Pak Kaswati, terutama Pak masalah tertib administrasi pemerintah juga. Ya, oke. Baik, Pak Kaswati. Masyarakat yang susah-susah Pak. Ya, baik. Karena dinas sosial ngurusi wong susah kayak aku Pak Kaswati, tetap ojo nang dindi sampean simak terus jawabannya Monggo Pak, dilanjut ya. Mas Topik, tadi ada Pak Kasmati dari Lumajang. Pak, bagus sekali untuk masukan. Program kita dalam ini kementerian dari pemerintah provinsi yaitu program pemberdayaan ya. Pemberdayaan bahwa program pusat bedah kampung tadi. Tahun depan ini bedah kampung di Kabupaten Lumajang mungkin bantuan dari kementerian ya. Dirjen Rehabilitasi Sosial itu juga ada. Bantuan tadi disabilitas juga ada. Lalu untuk pembangunan rumah masalah untuk gepeng ya yang ada di Bondowoso nanti kerjasama dengan kabupaten kota. Kita tidak lepas dari teman-teman kita yang ada tenaga kesejahteraan sosial kecamatan dari pendampingan didata oleh teman-teman kita yang ada ya Pak di kecamatan. Ada. Kita di Jawa Timur ada 654 tenaga kesejahteraan tingkat kecamatan ya, termasuk pendampingan seperti Pak Puji yang ada di Lamongan ini. Di Lumajang juga begitu. Kita harus sharing sekarang ini teman-teman kabupaten kota dalam ini mitra kerja saya dinas sosial harus mengajukan datanya dari TKSK itu dari pendampingan diajukan lewat desa kecamatan dinas sosial baru ke provinsi kita ajukan ke pemerintah pusat. Mana nanti tugas kabupaten, mana tugas provinsi, mana tugas pemerintah kementerian itu. Jadi nanti sharing termasuk bedah rumah. Tapi programnya Pak D juga termasuk rumah tangga sangat miskin itu juga itu. Disabilitas juga dibantu yang sangat cacat dewasa ya. Seumur hidup ya. Itu Pak, kan kalau sumama Pak Kasmati harus menghubungi dinas sosial kabupaten kota. Ya, sudah langsung bisa diakses ya. Artinya nanti juga dari dinas sosial kabupaten bisa menghubungi dinas provinsi. Nanti ada Pak Budi juga yang bisa ya wis luar biasa. Artinya ini bukan hanya sekedar omong saja tapi aktualisasi yang sudah memang ada sudah. Luar biasa. Konco-konco Jawa Timur termasuk sing takok-takok mau engko sih ono jawaban-jawaban luwih konkret karena memang ini bicara tentang masalah aktualisasi dan kerja nyata yang dilakukan dinas sosial. Ojo nang dindi, tetap nang acara Gaju Campuran. Luar biasa. Memang salahku tak menepati janji. Memang salahku itu pun ku akui. Janganlah sakit hati, tiada ku sengaja. Maafkanlah sayangku. Ingin marah silakan, ingin diam silakan. Asal jangan kau putuskan cintamu. Aku sabar menunggu sampai hilang marahmu. Ingin aku bermesraan kembali. Dirimu tahu aku sayang padamu. Diriku tahu engkau sayang padaku. Renungkan dalam hati, mungkin di satu hari engkau kan membangun bangsa, nation building dari kemerosotan zaman kolonial untuk dijadikan satu bangsa yang berjiwa, yang dapat dan mampu menghadapi semua tantangan. Merajut data dan membingkai peristiwa, menarik benang merah demi menyajikan yang terbaik. Ketika yang lain asik dengan sensasi, kita memaparkan dari sudut lain yang menginspirasi. Koran Madura, satu hati untuk bangsa.
Karena pertanyaan cukup luar biasa, Pak Jono, monggo Pak. Ya. Untuk closing, memberikan approach kepada masyarakat. Menyambung tadi sedikit untuk pemberdayaan Pak Kasmadi dari Lumajang nih, pemerintah di samping membangun bedah rumah tangga sangat miskin, juga fakir miskin mengenai pemberian stimulan. Misalkan mereka minta meracang, ya kita bantu, ya kita minta, misalkan dari mereka minta untuk ternak, ya kita bantu. Untuk perikanan kita bantu dan sebagainya itu dengan syarat pengajuan lewat pendampingan TKSK itu. Pemerintah provinsi mengharapkan dengan Hari Kesetiakawanan Sosial dengan temanya adalah Semarak Kesetiakawanan Sosial untuk berbagi menuju Indonesia Sejahtera. Jawa Timur sendiri Pak D. Karwo sama Gus Ipul punya program Jalin Kesra, jalan lain menuju kesejahteraan rakyat. Jalin Kesra, ya, itu yang Jawa Timur yang ini. Ya, itu berbagai aspek SKPD untuk membantu masyarakat kita yang kurang mampu melalui Jalin Kesra, jadi jalan lain menuju kesejahteraan rakyat. Itu yang program ini istilah APBD untuk rakyat. Mungkin Ibu, monggo. Terima kasih Mas Taufik. Kita mungkin harus merubah cara pandang kita ya terhadap mereka yang mengalami disabilitas, khususnya di lingkungan keluarga, juga orang-orang di sekitar mereka, dan lebih-lebih dari penyandang itu sendiri supaya tidak merasa minder, tidak merasa rendah diri. Nah, oleh karena itu perlu pemerintah ini membuat satu kebijakan yang lebih berpihak kepada mereka yang mengalami disabilitas. Dan ini kerjasama pemerintah, dunia usaha, keluarga, masyarakat ini perlu dibangun secara terintegrasi. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Jono, terima kasih Pak Budi, terima kasih Prof. Rusminingsih, Pak Pujianto. Konco-konco Jawa Timur, iku ngono omong-omongan awake dhewe, rasa kesetiakawanan sosial, berdayakan penyandang cacat. Tapi tidak hanya berhenti di sini saja, ternyata kerja-kerja dinas sosial cukup luar biasa di daerah dan memberikan apresiasi kepada kita. Mandor muga informasi ini ngekei manfaat ke masyarakat. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wey, hoyawan, Scooby-Doo, Scooby-Doo, where are you? Ben so pinter, ojo sampai keleleran. Wey, Scooby-Doo, where are you? Where are you? Welcome to your bro. Scooby-Doo, where are you? Where are you? Urus miming sing ngajari ojo sampai wong cilik di malah kuyo-kuyo apa maneh.